wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Alhamdulillah, semoga kalian sedang dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan Mas Ibrahim. Sebelum memulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Sikap berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, boleh dipersiapkan buku bahasa Indonesianya. Mari kita simak bersama-sama pembahasannya ya. Baik Ananda, silakan dipersiapkan buku bahasa Indonesianya, lalu buka di halaman 50 tentang teks eksposisi. Baik, kita ulas kembali. Teks eksposisi merupakan teks yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal atau pokok pikiran yang bertujuan untuk memperluas pengetahuan pembacanya. Baik teman-teman, materi kita yang selanjutnya yaitu struktur teks eksposisi. Yang pertama yaitu pembukaan. Berisi pernyataan umum penulis tentang suatu topik yang akan dipaparkan. Lalu yang kedua adalah penjelasan. Berisi pemaparan berupa fakta-fakta atau argumen untuk memperluas pengetahuan pembaca tentang topik yang disajikan. Dan yang terakhir adalah penutup, berisi penegasan ulang atau kesimpulan penulis terhadap topik yang dipaparkan. Selanjutnya, kalimat utama suatu paragraf bisa terletak di awal, di akhir, ataupun di awal dan di akhir paragrafnya. Peletakan kalimat utama ini bisa mengklasifikasikan jenis paragraf menjadi paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Berikut adalah penjelasannya. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Paragraf ini diawali dengan menjelaskan permasalahan umum atau gagasan utama yang kemudian dijelaskan atau didukung oleh beberapa kalimat pendukung yang berupa data, contoh, ilustrasi, dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah paragraf induktif. Adalah paragraf yang kalimat utamanya diletakkan di akhir paragraf. Kalimat ini juga sering disebut dengan kesimpulan. Paragraf ini diawali oleh pemaparan-pemaparan khusus yang berupa kalimat pendukung dan diakhiri dengan suatu kesimpulan. Selanjutnya adalah paragraf campuran. Paragraf ini merupakan gabungan dari dua jenis paragraf deduktif dan induktif sehingga memiliki dua kalimat utama. Kalimat utama paragraf ini diletakkan di awal dan di akhir paragraf, di mana kalimat utama di awal sebagai pengenalan topik yang akan dibahas dan kalimat utama di akhir paragraf sebagai restarting atau penegasnya. Nah, berikut adalah contoh dari paragraf deduktif. Ada teks eksposisi yang berjudul Pemberantasan Sarang Nyamuk. Yang menjadi kalimat utamanya adalah fogging tidak lagi efektif untuk membasmi nyamuk penyebab demam berdarah dengue atau DBD. Nah, berikut atau tadi adalah paragraf deduktif atau kalimat utama yang berada di awal kalimat. Lalu selanjutnya adalah contoh dari paragraf induktif. Menjaga kebersihan di sekolah bukan hanya dilakukan petugas kebersihan sekolah saja. Menjaga kebersihan juga harus dilakukan para siswa, bapak atau ibu guru juga bertanggung jawab untuk menjaga kebersihan sekolah. Karyawan sekolah,
mulai tata usaha, kantin, koperasi, satpam, dan sebagainya juga harus sigap menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah wajib menjaga kebersihan sekolah. Nah, teks yang bercetak tebal adalah salah satu contoh paragraf induktif, yang berarti kalimat utamanya terletak di akhir kalimat. Bisa dipahami ya teman-teman? Baik, selanjutnya adalah contoh dari paragraf campuran yang berjudul kebersihan membawa kesehatan. Yang menjadi paragraf deduktifnya adalah kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran dan bibit penyakit yang dapat merusak kesehatan. Sedangkan paragraf induktifnya yaitu kita juga harus bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan. Dapat kita pahami bahwa paragraf campuran itu kalimat utamanya berada di awal dan di akhir kalimat. Begitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu tentang struktur kalimat. Kalimat adalah satuan bahasa terkecil yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Kalimat dapat berwujud lisan dan tulis. Dalam wujud tulis, kalimat diawali dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya, dan tanda seru. Kalimat terdiri dari dua kata atau lebih. Dari strukturnya, kalimat terdiri atas unsur subjek dan predikat dengan atau tanpa objek, pelengkap, dan keterangan. Jika dilihat dari segi strukturnya, kalimat memiliki kesamaan dengan klausa. Perbedaan yang mendasar terletak pada intonasi atau tanda baca akhir yang tidak dimiliki oleh klausa. Kalimat juga dapat terdiri atas satu klausa atau lebih. Kalimat yang terdiri atas satu klausa disebut kalimat tunggal, sedangkan kalimat yang terdiri atas dua klausa atau lebih disebut dengan kalimat majemuk. Berikut adalah contoh-contoh dari kalimat. Contoh yang pertama, dia pintar. Dia adalah subjek dan pintar adalah predikat. Lalu contoh yang kedua, adik sedang mandi. Yang menjadi subjeknya adalah adik dan yang menjadi predikatnya adalah sedang mandi. Lalu contoh yang ketiga, Dava makan bakso. Yang menjadi subjeknya adalah Dava dan yang menjadi predikatnya adalah kata makan. Yang menjadi objeknya adalah bakso. Lalu, contoh yang keempat, sampah menggunung di tempat pembuangan air. Subjeknya adalah sampah, menggunung menjadi predikatnya, dan di tempat pembuangan air menjadi keterangannya. Lalu contoh yang terakhir, kita mandi sehari 2 kali dan memotong kuku seminggu sekali. Yang menjadi subjeknya adalah kita, mandi menjadi predikat, sehari 2 kali menjadi keterangan waktu dan menjadi kata penghubung, memotong sebagai predikat, kuku sebagai objek, dan seminggu sekali adalah keterangan waktu. Nah teman-teman, contoh yang terakhir tersebut terdiri atas 2 klausa, yaitu klausa kita mandi sehari 2 kali dan memotong kuku seminggu sekali. Subjeknya sama, yaitu kita, sehingga dilesapkan. Nah teman-teman, itu adalah cara untuk membentuk suatu kalimat. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini sudah selesai. Diharapkan teman-teman bisa memahaminya ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan, mari kita bahas melalui Zoom ya. Mari kita tutup pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi